Salam, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan, yang mana Tuhan itu menginginkan kita untuk selalu bertumbuh ke arah Kristus. Mari sebelum kita belajar, kita akan membaca firman Tuhan saat ini. Dan saya akan membacakannya firman Tuhan ini di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dikatakan tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkannya kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat ini luar biasa untuk setiap kita. Saya kini percaya setiap kita mengalami yang namanya proses dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bagaimana kita mengalami satu tantangan dalam hidup ini. Tapi Tuhan menginginkan dalam kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimanapun keadaan kita, kita harus bertumbuh di dalam Dia. Bahkan ayat ini mengatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus. Ya, kalian semua sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Karena itu dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Firman Tuhan dalam Yohanes katakan ada pohon anggur dan ada ranting-rantingnya. Ranting-ranting itu bisa berbuah kalau ranting itu nempel kepada pokok anggurnya. Nah, di sini kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus, artinya kita seperti ranting itu yang selalu menempel ke pohon utamanya itu. Nah, dalam kehidupan kita juga begitu. Kalau kita untuk bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Dan juga dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Tanaman, pohon, untuk bertumbuh, dia harus memiliki akar yang kuat. Di mana akar ini bisa nancap ke dalam tanah, dia mencari mata air, menu-menu makanan yang dibutuhkan, nutrisi yang dibutuhkan oleh pohon itu, yang pada akhirnya dia bisa bertumbuh dengan baik dan mengeluarkan buah itu. Berakar di dalam Dia. Artinya apa? Kita harus tertanam. Kita harus kuat. Kita harus menggali firman Tuhan itu untuk mengisi kehidupan kita menjadi murid Kristus yang terus bertumbuh. Nah, bukan sampai di situ, tapi juga dibangun di atas Dia. Hidup kita, karakter kita harus dibangun di atas Kristus. Sehingga pertumbuhan rohani kita semakin hari akan semakin naik, bukannya semakin hari semakin turun. Ya. Artinya di dalam pertobatan itu bukan karena kamu berbuat salah, kamu ketahuan, kamu berhenti. Tidak, arti bertobat itu benar-benar kita menyadari dengan apa yang kita lakukan itu bahwa itu salah. Kita akhirnya apa? Kita berhenti, kita berbalik kepada Tuhan dan kita mau ikut dan kita mau tinggal diam di dalam Dia. Dan Yesuslah itu Tuhan kita, pokok anggur kita. Kita bisa hidup di dalamnya. Kita bisa bersandar kepada Dia. Karena itu kita perlu dibangun di atas Dia supaya kita terus bertumbuh ke arah Kristus itu. Dan selanjutnya kalimat saya katakan hendaklah kamu juga bertambah teguh, kokoh, teguh, kuat. Dihantam badai pun tidak akan goncang. Dihantam segala sesuatu yang membuat iman kita rapuh, yang paling kita tetap kuat dan kita kokoh. Dan dalam iman yang telah diajarkan, tetap teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Belajar firman. Renungan sebelumnya saya ngajar dalam Esra pasal ke-7 ayat 10. Esra mengambil keputusan untuk apa? Untuk keluarganya tetap
mempelajari firman Allah. Bukan hanya mempelajari, tapi belajar juga untuk melakukan. Bukan hanya melakukan, tapi juga mengajarkan kepada orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan, mestinya kita harus belajar menerapkan dulu dalam kehidupan kita. Dan kita harus bertumbuh dan kita harus membagikan kepada orang lain. Ini tugas kita. Tugas kita yang harus kita lakukan. Dan bagian terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Proses demi proses yang kita hadapi, apapun dan bagaimanapun kesulitannya, orang yang selalu bertumbuh dan berharap kepada Tuhan, keluar dari mulutnya adalah ucapan syukur. Ucapan syukur di saat kita diberkati Tuhan, saat kita nyaman, gampang. Tapi ucapan syukur di saat kita ada kesulitan, itu yang susah. Tapi kita sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang mau tidak mau kita harus bertumbuh secara rohani, kita harus merubah sesuatu yang tidak enak, kita harus tetap aja mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan cacian, bukan hinaan, bukan celaan, bukan lawanan, bukan tantangan, bukan. Tapi kita terus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini yang luar biasa yang Tuhan mau. Kita harus terus bertumbuh di dalam Yesus, kita harus berakar dalam Dia. Dia harus kita menjadi orang yang kuat, orang yang teguh. Dan kita terus bertumbuh dan selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, terus semangat, nyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu. Percayalah, Tuhan akan memberkati kamu menolong hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.